cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah. Al-insan atau yang disebut dengan manusia yang tercipta dari tanah dan diberikannya ruh sehingga berpotensi memiliki hati, akal, dan jasad. Dalam hati, kita yang senantiasa memiliki tekad, dalam akal yang senantiasa memiliki ilmu, dan jasad yang senantiasa memiliki amal, sehingga menjadikannya amanah untuk selalu beribadah dan menjadi khilafah agar mendapatkan suatu balasan atas apa yang dilakukan. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Ataqotul insan atau potensi manusia yaitu pendengaran dan penglihatan yang memiliki tanggung jawab masing-masing, diantaranya yaitu untuk memegang amanah dengan menjadi khilafah di muka bumi, tetapi bukan menjadi pemilik yang asli, melainkan menggunakannya harus sesuai dengan kehendak yang mewakilkan dan tidak menentang peraturan. Ada pula yang hianat, yang berperilaku seperti hewan ternak, seperti anjing, seperti monyet, seperti kayu, seperti babi, seperti batu, seperti laba-laba, dan bahkan seperti keledai. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun atau kata mufrad, jamaknya anfus atau nafusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang yang kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan, hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya, keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Sifatul insan atau disebut juga dengan nafsu manusia yang terdiri atas takwa dan jahat. Takwa yang berarti membersihkan dan berpengaruh pada diri manusia, diantaranya sehingga menjadi seseorang yang selalu bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, penyabar, suka taubat, lemah lembut, jujur, dan terpercaya, sehingga akan menjadi orang yang sukses. Ada pula sifat manusia, yaitu jahat, yang mengotori jiwa manusia dan berpengaruh
pada dirinya sendiri sehingga menjadi seseorang yang mudah tergesa-gesa, keluh kesah, melampaui batas, pelit, ingkar, sulit, membantah, aniaya, dan bodoh, sehingga dapat menjadi kerugian untuk dirinya sendiri. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dan akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.